Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang rasanya pada hari ini kita boleh kembali bersama beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta nanti belajar firman Tuhan. Mari untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu. Dengar dia panggil nama saya. Karena pada saat ini Tuhan memanggil setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik, mari pada saat ini kita akan bersama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan juga berterima kasih kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, supaya melalui ibadah hari ini, kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami juga boleh belajar untuk memuji nama Tuhan. Berkati dan sertai setiap kami ya Tuhan, di dalam kami mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita menyanyi satu lagu lagi, yaitu Hati yang Gembira Adalah Obat. Semangat ya
Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami akan bersama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan bersama kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak kalian melihat ada orang yang sakit lalu tiba-tiba dia menjadi sembuh? Padahal dia tidak dibawa ke rumah sakit, dia juga tidak minum obat, tetapi dia tiba-tiba sembuh. Pernah nggak adik-adik melihatnya? Nah adik-adik, itu disebut sebagai mujizat. Nah adik-adik, hari ini Kak Yurike akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Dia menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Jadi ceritanya, suatu hari Yesus berada di satu desa yang berada di Galilea. Orang-orang yang telah mendengar tentang mujizat dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mereka datang dari semua daerah untuk melihat dan mendengarkan tentang ajaran Tuhan Yesus serta ingin melihat mujizatnya. Ketika mereka datang ke sana, mereka melihat Yesus mengajar di satu rumah yang penuh sesak dengan orang, sampai tidak ada tempat untuk bergerak. Beberapa orang Farisi dan juga guru-guru Taurat, mereka juga hadir di dalam kerumunan itu. Nah adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus merupakan kabar baik bagi beberapa orang di kampung itu. Mereka cepat-cepat pergi ke rumah itu dengan membawa satu tilam yang di atasnya tergeletak seorang yang sakit lumpuh, yaitu orang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat berjalan. Orang sakit lumpuh itu, dia hanya tertidur sepanjang waktu di atas tilamnya. Nah, kira-kira adik-adik, apa sih yang dirasakan orang lumpuh itu? Nah, mungkin dia merasa bosan, dia merasa tidak punya harapan, dia juga merasa sedih. Pasti sangat sulit untuk dia dapat melakukan sesuatu atau pergi kemana-mana, karena dia tidak dapat bergerak. Nah, adik-adik, orang-orang yang tadi membawa orang lumpuh itu, ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus berada, mereka tidak dapat masuk melalui pintu karena banyaknya orang pada saat itu. Coba adik-adik tebak, apa yang mereka lakukan? Nah adik-adik, ternyata mereka menggotong orang yang tidak berdaya itu, orang yang sakit lumpuh itu, naik ke atas atap. Itu adalah atap yang baik, rata, sehingga orang-orang dapat berjalan-jalan dengan mudah di atasnya. Nah teman-teman, orang yang sakit lumpuh itu, mereka membongkar atap rumah itu, kemudian dengan sangat berhati-hati, mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak, bahkan tepat di depan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Yesus tahu bahwa orang-orang ini, mereka mempunyai iman yang besar, dan dia melihat langsung kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah adik-adik, ketika mendengar perkataan itu, orang-orang Farisi bahkan guru-guru Taurat, mereka saling memandang satu sama lain dan berkata dalam hatinya, "Siapa sih orang ini? Dia tidak dapat mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa." Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berpikir seperti itu dalam hati kalian? Mana yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa." Lalu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu untuk kedua kalinya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Seketika itu juga, ketika semua orang melihatnya, orang yang sakit lumpuh itu dia bangun, dia berdiri, lalu dia mengangkat tempat tidurnya atau tilam tadi, lalu dia pulang ke rumahnya sambil memuji Allah. Pasti dia merasa sangat tersentuh,
bahwa Tuhan Yesus, Anak Allah, telah mengampuni dosa-dosanya dan telah menyembuhkan sakitnya. Lalu, semua orang yang telah menyaksikan akan mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Puji Tuhan, puji Tuhan." Mereka juga berkata, "Hari ini kami telah mendengar dan menyaksikan hal-hal yang sangat mengagumkan. Tuhan itu sangat hebat, Dia mampu menyembuhkan orang sakit." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bersama-sama belajar bahwa kalau Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa orang tadi, orang yang sakit, bahkan Dia juga menyembuhkan dia, maka Yesus juga dapat mengampuni kita semua. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Dia mati di salib sebagai ganti orang-orang yang berdosa. Dia mempunyai kuasa untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua. Jadi adik-adik, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus dan meminta pengampunannya atas segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik juga kalau merasa sakit, adik-adik minta juga kepada Tuhan Yesus. Dia akan memulihkan, menyembuhkan adik-adik. Berdoa kepadanya dengan penuh rasa percaya, maka Dia akan senantiasa menolong adik-adik. Oke, nah, jadi adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik mau memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus? Mari kita terus percaya, memohon pengampunan kepadanya, dan tetap mengandalkan Dia di dalam kondisi apapun adik-adik, baik sehat maupun baik adik-adik sedang sakit. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sekali lagi, Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Adik-adik, untuk aktivitas ayat hafalan ini seperti biasa dibuat dalam bentuk video, lalu adik-adik mengirimkannya ke grup kelas Yusuf. Oke, nah demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kakak mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami pada hari ini boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi sudah kami dengarkan, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang sehat sekalipun, kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika kami sadar bahwa kami melakukan dosa, biarlah Tuhan yang menolong mengingatkan setiap kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon juga penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Dadah.